Yang akan menang saya, orang tua saya dua-duanya polisi dan bukan pangkat rendah. Aduh, belek. Ya, saya kasih penjelasan dulu kenapa saya mau bahas ini belek sih satu ya. Dia kayak memprovokasi ketika di videonya ada yang komen narsis mau dikasih uang 100.000 ya, dan di situ ada kata-kata seperti itu, mau dikasusin nggak akan yang menang tetap saya ya. Kedua, orang tua saya itu pangkatnya bukan sembarangan, komisaris polisi di pencarian videoku, coba deh dipencet gitu. Belek, tak bilangi ya Lek, ini pengalaman hidup saya Lek ya. Saya buka masa lalu saya Lek. Bapak saya dulu apa Lek? Kontraktor. Pahamlah di era dulu kontraktor seperti apa. Bapak saya itu juga punya usaha banyak Lek ya. Usaha apa itu? Kapling tanah Belek ya. Kalau kalian yang tidak percaya atau mungkin tetangga saya yang pendatang-pendatang, bolehlah itu Belambangan 4 itu kaplingan milik bapak saya, itu hampir 40 rumah ya. Itu saya kasih itu satu aja ya, meski anaknya sekarang seperti ini rumah pun belum punya ya. Di usia saya ini hampir 44 saya belum ada rumah ya. Saya dulu pernah juga bersikap arogan seperti Belek ini, saya akui ya. Sampai itu pun karena mungkin kebodohan saya dulu ya, sampai orangnya tuh meninggal. Itu pun apa ya, bulik saya, karena waktu itu saya masih SMP gitu ya. Ya saya agak ngomong mungkin agak pedas gitu ya, sampai orangnya meninggal. Saya baru ingat sekarang ketika masa otak-otak saya baru renovasi, baru masa istirahat ini saya ingat, oh ya dulu saya punya kesalahan fatal sampai bulik saya atau bibi saya meninggal. Saya belum sempet meminta maaf. Jadi ketika saya ke makam ya saya terus berminta maaf ya. Itu ketika saya ada di posisi sebagai princess, anak seorang orang kaya itu. Nah ini ada Belek kayak gini ya, saya sudah sering keluar gitu, kalau ada VT gitu. Keberanian anak-anak itu punya backingan atau punya suara lantam, seolah-olah tidak takut apapun karena punya ya itu pangkat orang tua tinggi, terus mungkin orang tuanya pejabat, atau mungkin apa itu saudara-saudaranya banyak aparat polisi ataupun TNI. Itu punya keberanian yang luar biasa karena apa? Merasa orang di sekitarnya itu punya kuasa ya, jadi dia ngomong seenaknya ya. Dan pola pikir ketika orang-orang seperti ini, ketika masa jaya-jayanya orang tua, dia nggak bisa berpikir untuk rakyat kecil. Saya pastikan itu kepedulian terhadap orang kecil nggak akan masuk ke otaknya. Isinya arogan. Karena apa? Merasa orang tuanya punya kuasa. Dan saya mau ingat ya, kamu di saat ini dengan posisi orang tuamu punya jabatan yang wah gitu, suatu saat kamu akan mendapat hukumannya. Ketika orang tuamu mungkin sudah tidak ada, kamu akan baru merasakan benar-benar arti kehidupan tanpa ada orang yang menyuplai dana dirimu ya. Ini masih muda, ini belum menikah. Nanti suatu saat ketika dia sudah menikah ya, sampai orang tuanya sudah tidak ada, dia akan benar-benar merasakan arti kehidupan sesungguhnya itu seperti apa. Karena dia sekarang belum bisa berpikir karena masih ada nama besar orang tua ya. Dan ini saya harap usut sampai tuntas ya, biar anak yang semacam ini nggak cuman Belek ini ya, yang punya keberanian tapi punya backingan orang tuanya yang berpangkat gitu ya. Hati-hati, kalian di sini mempermalukan orang tua kamu sendiri.
apalagi era digital ya. Makanya saya sudah sering bilang gitu, ketika orang tuanya punya nama besar, suatu saat akan dijatuhkan dengan anaknya sendiri ya. Saya ngomong seperti ini, saya sudah mengalami. Ketika nama bapak saya itu wow itu, ya saya sadar saya sudah menjatuhkan nama baik orang tua saya dulu. Ya nggak usah sabar sih. Banyak contoh-contohnya gitu. Abu Rizal Bakri, siapa yang nggak kenal Abu Rizal Bakri? Akhirnya menjatuhkan namanya keluarga, bapaknya siapa? Anaknya Adi Bakri kena kasus narko ya. Raja Dangdut Rhoma Irama, Ratu Dangdut Elvi Sukaesih, yang menjatuhkan nama besar orang tuanya siapa? Anak kandungnya sendiri dengan kasus narko. Nah ini menjatuhkan nama besar orang tuanya dengan cara sombongnya seperti ini ya. Ingat ya, saya ulangi lagi ya, ini perempuan baru benar-benar merasakan kehidupan tanpa suplai dana, tanpa nama besar orang tuanya. Nanti ketika orang tuanya sudah tidak ada, dia benar-benar merasakan betapa kehidupan itu seperti ini. Semudah-mudahan kuat. Karena apa? Di masa mudanya itu selalu disortir dengan uang. Jadi itu pikirannya tuh ya nggak terlalu memikir berat. Tapi suatu saat ketika orang tuanya sudah tidak ada, ekonomi mubat-mabit, di situ mudah-mudahan si bela ini kuat. Lihat dari Rai Ngguateli ya. Saya sudah pernah ada di posisimu bela. Jadi saya sarankan jangan sombong-sombong kali kau di saat orang tuamu masih punya kuasa. Ingat itu, oke? Terima kasih ya. Sahabat lama nih. Sekian puluhan tahun. Oke. Saya pernah mencoblos Pak Jokowi tepat di 2019 ya. 2024 saya agama gitu. Ketika bangun tidur nih menemukan video seperti ini. Ya, kemungkinan nih Hotman Paris mau nimbrung di kasus ijazah palsu Pak Jokowi ya. Mungkin namanya udah agak redup gitu ya, nggak separlente dulu ketika pamer kemewahan gitu ya. Sekarang di eranya Pak Prabowo dia agak turun nanti pamornya ya, karena banyak pengacara muda yang dari kampung punya skill lebih tajam, lebih bagus. Contoh itu kasus yang pengacaranya DRG melawan Nikita Mirzani, itu keren, itu skillnya dapet, kemampuannya oke ya. Akhirnya masuklah Nikita Mirzani. Nah tadi malam ada yang tanya, tante ingin mengikuti nggak kasus ijazah palsu Jokowi? Saya nggak mengikuti, cuman saya memantau gitu. Kabarnya sudah P21 dan saya pelajari gitu. Saya sama bahas Hotman Paris dulu. Ini mau nimbrung sebetulnya dengan membawa nama besar Pak Prabowo. Karena pamornya udah mulai agak redup sih, banyak pesaing-pesaing, istilah kata pengacara kampung yang punya skill mumpuni daripada si Hotman Paris ini ya. Stop untuk bahas Hotman Paris, sekarang mau bahas ke kasusnya ijazah palsu Pak Jokowi, katanya sudah P21. Ketika saya melihatnya dari raut wajahnya Tifa gitu, terus raut wajahnya Ray Suryo gitu, dia itu ada ketakutan ya, dan pengacara yang tompel itu seolah-olah menggebu-gebu, saya pastikan ini nanti Ray Suryo bebas. Saya melihatnya kemungkinan besar ya, namanya prediksi ya, bisa salah bisa benar gitu, 80% Ray Suryo Tifa masuk ya. Dan untuk kasus ijazah palsu Pak Jokowi ya, persoalnya itu tidak segampang menunjukkan ini loh ijazah saya kelak, enggak, karena di situ ada unsur politik juga. Karena apa? Orang-orang di ibu kota itu ya banyak menggunakan ijazah palsu
untuk masuk ke zona pemerintahan. Jadi di situ saya melihatnya itu masyarakat itu biar tahu gitu ya, kalau ada penggunaan ijazah palsu untuk mencapai cita-citanya masuk ke zona pemerintahan. Ada gitu. Jadi untuk kasus permasalahan ijazah palsu Pak Jokowi itu sesempil itu ya. Paham? Saya nggak bisa urai ya. Kita lihat aja nanti endingnya seperti apa ya. Saya prediksi kemungkinan besar 80% Mas Roy Suryo CS masuk ya. Ketika di 2019 ketika Pak Jokowi masih menjabat itu 2019, Tiva Roy Suryo itu seperti apa? Sebetulnya bikin gaduh itu bukan ijazahnya Pak Jokowi, orang-orang itu ya. Dan itu ada rasa kebencian terlalu dalam terhadap Pak Jokowi ya. Dan ketika ada kasus ijazah palsu ini gitu, kalian tuh terjebak sebetulnya, kalian itu terperangkap. Narasi kalian itu cuman itu ijazah palsu. Untuk narasi yang lain kalian nggak sanggup, belum ada ya. Ketika kalian menghajar maju terus naik ijazah palsu, kalian masuk perangkap, paham? Apalagi Tiva itu ya, kebenciannya terlalu dalam selama Pak Jokowi menjabat jadi presiden. Saya melihatnya seperti itu ya. Rasa irinya gede ya. Pokoknya nanti lihat aja endingnya seperti apa ya. Prediksi saya Roy Suryo CS masuk ya. Oke, saya menemukan video ini ya, dan pasti ini video yang membuat pendukungnya Pak Prabowo, makanya dikasih caption seperti itu, seolah Pak Prabowo yang menggandeng Ibu Mega ya. Kalau bikin narasi itu yang pas gitu, yang menggandeng lebih duluan siapa? Ibu Mega ya. Saya melihatnya seperti ini. Pak Prabowo itu saking menghormatinya Ibu Mega ya, untuk mempersilahkan jalan di depan, tapi Ibu Mega tidak mau, lebih menggandeng mengajak bergandengan sama Pak Prabowo ya. Ini yang pas, harusnya seperti itu. Narasinya yang tepat seperti ini. Ibu Mega meskipun kalah dari Pak Prabowo, beliau masih mau bergandeng tangan dengan Pak Prabowo. Itu yang pas ya. Nah ya, meski ketika pilpres fake ya antar partai Gerindra sama PDI, tapi ada kalanya ketika untuk bergandengan tangan ya bergandengan tangan. Itulah sisi Ibu Mega yang nggak bisa melihat, yang nggak bisa dilihat gitu. Apalagi khususnya orang yang nggak suka sama Ibu Mega, saya tuh agak ketawa geli gitu. Sebegitu bencinya terhadap Ibu Mega gitu ya. Ingat, saya di sini bukan orang PDI, bukan orang bukan kader PDI gitu. Tapi ketika hujatan itu datang ke Ibu Mega sampai segitunya, dan ada yang bilang itu pendukungnya Gibran ya. Kalau dulu yang mendukung Pak Jokowi udah pada waras sih, kalau pendukungnya Gibran tuh agak pada sarno gitu, sarap keno gitu ya, nggak bisa membedakan gitu ya. Bilang ketika ada video seperti ini apa, Ibu Mega ganjen. Kalau mau Ibu Mega ganjen ini ya, pilih tuh Trump ya, yang lebih keren itu daripada Pak Prabowo, atau enggak mana itu kerajaan Arab itu kan lebih guanyeng gitu kalau Ibu Mega mau tuh ya. Pernah lihat nggak videonya ketika Ibu Mega dulu berkunjung ke Arab, kerajaan Arab yang mencium kening Ibu Mega ya.
Aduh, ente kadang-kadang kalau bikin narasi tuh kok kurang pas gitu loh. Oke, saya di sini mau bahas tentang bentar dulu ya. 1 Juni kemarin kan lahirnya Pancasila. Saya mau sedikit bahas dan saya sedikit mau ulas gitu ya. Pancasila ya, satu ketuhanan yang Maha Esa. Ya karena di negara kita tuh banyak bermacam-macam agama ya, itu diterapkan di angka nomor 1 dengan ketuhanan yang Maha Esa. Berarti semua Tuhan itu bagi penganutnya itu pertama, atau ya intinya yang pertama gitu ya. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Harapan kita itu manusianya itu bisa adil gitu dan punya etika atau adab yang baik ya. Dan saya sentil sedikit ketika saya live menemui generasi Gen Z gitu yang kurang sopan ya, dengan terpaksa saya imbangi ya. Ketika dia bilang anjing ya saya jawab kau babi gitu ya. Karena apa? Biar itu dia bisa berpikir waras gitu. Karena gini loh, nanti yang kena dampak bagus kan juga dia sendiri. Kalau dia adabnya bagus, attitude-nya bagus, otomatis kemungkinan besar dia bisa mendapatkan mungkin jodoh yang etikanya bagus, adabnya bagus gitu ya. Ya, itu sedikit ulasan dari saya. 3, persatuan Indonesia ya. Persatuan Indonesia ya. Karena di negara kita ini banyak beraneka ragam suku, bahasa, budaya ya, yang banyak itu. Nah, di situ ditulis dalam persatuan Indonesia ya, entah suku Jawa, suku Batak, suku Sunda, suku Baduy lah gitu ya. Yang penting kita dipersatukan di negara kita ini. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ya. Saya mengamatinya seperti ini, memahaminya seperti ini. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan ya agak sedikit lupa tadi ya. Kerakyatan yang dipimpin berarti kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan ya, dengan ketenangan, dengan bijaksana dalam permusyawaratan ya. Berarti kayak rakyat keinginannya mungkin saya global gitu, rakyat dipimpin dengan pemimpin yang hikmat, maksudnya bisa menenangkan segala masyarakatnya yang beraneka macam dengan karakter gitu ya. Terus dan ketika ada masalah itu bisa diomongkan dalam kayak apa ya, diskusi gitu. Sama memahaminya seperti itu. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lah ini yang agak sulit gitu. Karena apa? Di negara kita tuh masih banyak ketimpangan antara kaya dan miskin ya. Apalagi nanti kalau kayak orang China harus menikah dengan orang China gitu, orang keturunan Arab harus menikah dengan keturunan Arab. Menurut saya itu kurang bagus sih ya. Kalau bisa ya itu bisa saling tukar silang apa, antar suku, antar apa ya, ras mungkin seperti itu. Semua bisa global kah, yang penting ini yang menjalani dalam mengarungi rumah tangga itu bisa awet langgeng hingga ke kakek nenek maut memisahkan gitu ya. Karena apa? Ada hal yang lebih penting gitu dalam menghadapi problema kehidupan ini beserta paketnya, yaitu apa? Permasalahan-permasalahan yang akan datang dalam menjalani kehidupan ya. Jadi jangan kayak ada batasan-batasan gitu menurut saya ya. Orang Cina harus keturunan orang Cina gitu ya. Kembali lagi sih mungkin kayak itu udah tradisi gitu ya. Ya kalau bisa Pancasila diterapkan ya, kemungkinan besar negara kita tuh akan
bisa tersenyum bangga gitu ketika rakyatnya punya pemimpin yang jempol gitu. Dan ketika rakyat itu terlahir dengan apa ya, status miskin atau kere, maaf nih ya, jadi itu tidak ada beban pada hidup dia gitu. Oh, saya nggak masalah, saya hidup terlahir dari kere atau gembel, setidaknya saya masih ada punya pemerintah yang siap membantu saya demi kemajuan ekonomi saya. Nah itu nanti rakyat bisa berpikir seperti itu kalau pemerintahnya karena saat ini saya melihatnya gitu ya, pemerintahan sekarang kita ibarat kayak, maaf nih agak kurang bagus omongan saya, roti, dan situ banyak semut-semut yang mengerubungi untuk mencari kekenyangan, mengambil roti-roti tersebut untuk dibawa pulang untuk keluarga besarnya, anaknya, keponakan, saudara, ya situlah sistemnya, seperti itu saya melihatnya. Oke, ya adik naik dulu, habis ini mama tidur cepet, udah mau ya. Saya mengawatinya Pancasila itu seperti itu memahaminya ya. Ya selamat lahirnya Pancasila gitu. Oke? Merdeka dulu, merdeka. Dikit dulu.